Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Faranadit. Di sini saya ingin menjelaskan sistem basis data toko obat. Yang pertama ada create database toko obat. Nah, ini berfungsi untuk membuat sebuah database baru dengan nama toko obat. Selanjutnya ada use toko obat, ini untuk mengaktifkan database toko obat. Nah, di teks yang pertama ada DDL. Nah, yang belum ada create table obat. Ini untuk membuat table untuk menyimpan data obat. Selanjutnya ada ID obat in primary key, ini untuk kunci utamanya yang bertipe integer. Selanjutnya ada nama obat varchar 255, ini nama obat. Terus teks maksimalnya di 255 karakter. Ini ada harga obat integer. Nah, ini harga satuan obat yang bertipe integer. Selanjutnya ada create table transaksi obat, ini untuk menyimpan data transaksi pembelian obat. Selanjutnya ada ID transaksi int auto increment primary key, ini untuk kunci utama yang otomatis bertambah. Ini ada ID pasien integer. Selanjutnya ada ID obat integer, jumlah obat. Selanjutnya ada waktu transaksi, timestamp, default current timestamp, ini jumlah obat yang dibeli, jumlah obat, waktu saat data dimasukkan otomatis. Nah, di bawahnya ada create table log transaksi obat, ini untuk log menyimpan hasil perhitungan total harga dari setiap transaksi. Selanjutnya ada ID log in auto increment primary key, ini auto increment sebagai kunci utama. Selanjutnya ada ID transaksi, ini relasi ke transaksi. Selanjutnya ada total harga in, ini hasil dari jumlah obat dikali harga obat. Selanjutnya ada teks 2 DML. Nah, yang pertama ada insert into obat. Nah, ini tuh untuk menambahkan jenis obat ke dalam table. Nah, di sini ada 3, seperti yang pertama ada paracetamol, amoxicillin, dan antasida. Selanjutnya insert into transaksi obat. Sini untuk menambahkan data transaksi pembelian obat oleh pasien yang berbeda. Di sini ada 3 juga. Selanjutnya ada teks 3 trigger atau otomatisasi log transaksi. Delimiter ini berguna untuk mengganti tanda akhir perintah agar bisa menulis trigger dalam log. Yang pertama ada create trigger after insert transaksi, ini untuk membuat trigger yang aktif setiap kali data baru ditambahkan ke table transaksi obat. Ini ada declare harga, ini untuk membuat variabel untuk menyimpan harga obat. Ada select harga obat into harga from obat, where ID obat semangat new ID obat, ini berfungsi untuk mengambil harga dari tabel obat. Selanjutnya ada insert into log transaksi obat, ini berfungsi untuk menyimpan total harga ke dalam tabel log dengan harga dikali jumlah obat. Selanjutnya ada insert into transaksi obat, ini untuk menambahkan transaksi keempat. Trigger otomatis yang menghitung total dan memasukkannya ke log. Kemudian ada select from log. Nah, ini log transaksi obat, ini untuk menampilkan seluruh isi log transaksi untuk memastikan triggernya berhasil.
Selanjutnya ada di teks 4 ada store prosedur. Yang pertama ada create prosedur tambah obat. Ini untuk memudahkan proses input transaksi. Ini semuanya sampai dari create procedure sampai end. Ini tadi tujuannya untuk memudahkan proses input transaksi dan tetap memicu trigger karena tetap insert ke dalam table transaksi. Selanjutnya ada panggil produce atau call tambah obat. Ini untuk menjalankan prosedur pasien 2 beli 5 unit obat yang ID 103. Selanjutnya ada select from log transaksi obat. Ini untuk mengecek apakah transaksi dan log berhasil ditambahkan secara otomatis. Selanjutnya ada di teks 5 ada create user roughly at localhost identify by password, kemudian insert on toko obat to roughly at localhost. Ini user roughly, jadi hanya roughly yang diberikan insert untuk input data transaksi. Nah, di bawahnya ada create user Farhan localhost identified by password, kemudian select on toko obat to Farhan and localhost. Nah, ini jadi hanya user Farhan yang diberi izin select melihat data, jadi yang bisa melihat datanya itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.